Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardiansyah, peserta Latsar CPNS tahun 2022, gelombang 5 angkatan 15, kelompok 1. Saya berasal dari instansi pemerintah Kabupaten Mamasa, Dinas Pertanian, BPP Kecamatan Mamasa. Saat ini, saya akan memberikan learning journal dari salah satu nilai dalam Core Value ASN, yaitu nilai adaptif. Sebelum saya menjelaskan secara khusus tentang nilai adaptif, saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang Core Values ASN, yaitu berakhlak. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, saya ingin memberikan pengertian dari adaptif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diuraikan definisi adaptif adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Dalam Kamus Cambridge, adaptif adalah kemampuan untuk berubah dalam situasi yang berubah. Sedangkan dalam Collins Dictionary, adaptif adalah kemampuan atau kecenderungan untuk menyesuaikan diri pada situasi yang berbeda. Selanjutnya, muncul pertanyaan, mengapa kita perlu adaptif? Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terdapat beberapa alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik. Yang pertama ialah perubahan lingkungan strategis. Dalam kondisi di mana perubahan adalah sesuatu yang konstan, dengan nilai sosial ekonomi masyarakat yang terus bergerak, diserta dengan literasi publik yang juga meningkat, maka cara sektor publik dalam menyelenggarakan fungsinya juga memerlukan kemampuan adaptasi yang memadai. Perubahan lingkungan strategis ini menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Tak ada satupun negara ataupun pemerintah yang kebal akan perubahan ini. Pun demikian dengan Indonesia. Yang kedua ialah kompetisi di sektor publik. Perilaku pelaku usaha yang bersaing satu sama lain membuat negara pun dihadapkan pada situasi berkompetisi dengan negara lainnya dalam pencapaian kinerjanya. Oleh karena itu, negara pun dituntut untuk memiliki kapasitas dan daya saing yang memadai dalam kompetisi agar dapat menjadi yang terbaik. Yang ketiga ialah komitmen mutu. Standar mutu pelayanan ASN yang responsif dan cerdas dalam menyelenggarakan pelayanan serta literasi publik atas kualitas layanan yang terus meningkat menjadi faktor-faktor yang mendorong komitmen mutu yang lebih baik. Yang keempat ialah perkembangan teknologi. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi menjadi salah satu pendorong perubahan terpenting yang mengubah cara kerja birokrasi serta sektor bisnis. Pelayanan publik berbasis digital menjadi salah satu tuntutan perkembangan teknologi dan juga kebutuhan kemudahan bagi warga dalam mengakses dan mendapatkan pelayanan. Yang kelima ialah tantangan praktek administrasi publik. Praktek administrasi publik sebagai pengejawantahan fungsi pelayanan publik oleh negara dan pemerintah selalu berhadapan dengan tantangan yang terus berubah dari waktu ke waktu. Tantangan ini menjadi faktor yang memaksa pemerintah untuk melakukan adaptasi dalam menjalankan fungsinya. Dalam melaksanakan perilaku adaptif, terdapat tantangan yang dirumuskan dalam tantangan perubahan lingkungan yang diperkirakan dengan rumusan karakteristik FUJA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Indonesia dan seluruh dunia, negara di dunia, tanpa kecuali menghadapi tantangan yang relatif sama pada arus global. Dengan perubahan lingkungan yang berkarakteristik FUJA, di mana volatility dunia berubah dengan sangat cepat bergejolak, relatif, tidak stabil dan tidak terduga. Uncertainty, masa depan penuh dengan ketidakpastian. Complexity, dunia modern lebih kompleks dari sebelumnya. Dan ambiguity, lingkungan bisnis semakin membingungkan, tidak jelas dan sulit dipahami. Johansson mengusulkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menanggapi ancaman dari FUJA yang disebut FUJA primer, yaitu vision, understanding, clarity, dan agility. Kita dapat menghadapi volatility dengan vision, terima dan rangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja
yang konstan dan tidak dapat diprediksi. Untuk menghadapi situasi volatility, pastikan kita menetapkan tujuan fleksibel yang dapat diubah setiap saat bila diperlukan. Hal ini akan membantu navigasi situasi yang tidak menentu. Berikutnya, hadapi uncertainty dengan understanding. Dalam hal ini, kita diajak untuk berhenti sejenak dan mendengarkan dan melihat sekeliling. Hal ini membantu kita memahami dan mengembangkan cara berpikir dan bertindak baru sebagai respons terhadap ancaman ketidakpastian. Selanjutnya, hadapi complexity dengan clarity. Berkomunikasi secara jelas dengan tim. Dalam situasi yang kompleks, komunikasi yang jelas membantu untuk memahami arah tim dan organisasi, mengembangkan tim, dan dorong tim ke arah kolaborasi. Kemudian yang terakhir, hadapi ambiguity dengan agility. Dorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan ketangkasan. Buat rencana ke depan, tetapi bersiaplah untuk mengubahnya. Selanjutnya, mempekerjakan dan mempromosikan orang-orang yang berhasil di lingkungan future, karena mereka umumnya kolaboratif dan memiliki keterampilan berpikir kompleks. Selanjutnya, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang penerapan budaya adaptif. Yang pertama ialah dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Bentuk antisipasi dan kemampuan adaptasi ini diwujudkan dalam praktek kebijakan yang merespon isu atau permasalahan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan merupakan salah satu gagasan penting dari konsep reinventing government yang dipraktikkan di Amerika Serikat. Dengan jiwa kewirausahaan, pemerintah dapat secara khusus melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif layaknya organisasi bisnis. Yang ketiga ialah memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Pemerintah dalam memaksimalkan kinerja pelayanan publik maupun fungsi-fungsi lainnya seyogyanya mampu memahami dan memaksimalkan peluang yang ada. Yang keempat ialah memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan mitra. Beradaptasi juga berarti kemampuan untuk memasukkan pertimbangan kepentingan dari mitra kerja maupun masyarakat. Dalam hal ini, tujuan organisasi pemerintah harus dikembalikan pada fungsi melayani, yang berarti mengedepankan kepentingan mitra dan masyarakat. Yang terakhir ialah terkait dengan kinerja instansi. Budaya adaptif seyogyanya diinternalisasi dan diwujudkan ke dalam organisasi sebagai upaya meningkatkan kinerja instansi. Budaya adaptif tidak dilakukan untuk menyerah pada tuntutan lingkungan, tapi justru untuk merespon dan bereaksi dengan baik kepada perubahan lingkungan dengan tujuan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja instansinya. Sekian Learning Journal tentang nilai adaptif dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.